Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita tentang Microsoft Excel, tips dan tutorial. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana cara menggunakan tombol kombinasi antara tombol kontrol dengan tombol-tombol yang ada di keyboard laptop kita ataupun komputer kita ya. Kemarin kita sudah sama-sama belajar bersama contohnya rekan-rekan untuk bagian yang sebelah kiri ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tombol-tombol kombinasi kontrol dan huruf-huruf lain yang ada di bagian sebelah kanan rekan-rekan. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Di sini ada kontrol B ya, di bagian paling atas rekan-rekan, kontrol B. Nah, kontrol B fungsinya adalah untuk membuat teks menjadi cetak tebal ya. Kemudian kontrol I atau italic ya, untuk membuat teks menjadi cetak miring. Kemudian ada juga kontrol U atau underline di sini untuk membuat teks menjadi bergaris bawah atau underline ya. Nah, untuk kontrol bold, kontrol italic dan kontrol underline ini biasanya digunakan untuk sel-sel ataupun rank yang berisi teks ataupun angka ya. Nanti kita bisa menandai teks-teks tersebut apakah cetak tebal, cetak miring ataupun bergaris bawah. Nah, kemudian pada tombol selanjutnya di sini saya menjelaskan juga tentang kontrol T. Kontrol T yaitu table ya, untuk memasukkan tabel ya, atau insert table. Kemudian bagian bawahnya kontrol K atau hyperlink. Nah, di sini kita bisa nanti memasukkan hyperlink ataupun link-link yang nanti kita bisa mengkliknya untuk menuju ke suatu tempat tertentu ya, atau suatu sel tertentu, ataupun suatu worksheet ataupun di website ataupun situs-situs tertentu, bergantung nanti hyperlink apa yang kita masukkan. Kemudian sini ada kontrol E atau plus fill ya. Plus fill di sini untuk menggunakan fungsi plus fill. Nah, nanti kita akan sama-sama praktekkan rekan-rekan. Kemudian kontrol titik koma atau untuk date ya, kita nanti fungsinya itu adalah untuk memasukkan tanggal sekarang secara otomatis. Kemudian di sini bagian yang terakhir ada kontrol plus 1 yaitu untuk format cell. Nah, untuk membuka jendela pop-up format cell. Di dalam video-video yang lalu ya, sebelumnya di tutorial tips dan tutorial Excel, saya sering menjelaskan tentang bagaimana fungsi dari kontrol 1 atau format cell ini. Ini adalah fungsi yang sangat powerful di dalam kita mempelajari Microsoft Excel. Baiklah, kita akan sama-sama praktekkan tentang bagaimana cara menggunakan tombol kontrol-kontrol yang ada di sini. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel rekan-rekan ya. Di sini sudah tabel. Rekan-rekan bisa nanti membuatnya sendiri ya. Sengaja saya tidak mengupload file latihan biar rekan-rekan juga bisa mempraktekannya langsung. Jadi nanti akan ketahuan jikalaupun melakukan suatu kesalahan itu akan ketahuan. Tapi kalau langsung saya kasih file latihannya, rekan-rekan hanya untuk mempraktekkan aja tanpa mengisi terlebih dahulu untuk sel-sel yang bikin tabel seperti ini. Nah, untuk mengasah kemampuan kita supaya lebih tajam, maka sebaiknya kita mengawali latihan kita dengan membuat tabel-tabel seperti ini. Baik. Nah, untuk memudahkan pembelajaran kita, saya akan mengcopy mengcrop ya file ini bagian jendela ini yang tadi tombol shortcut ini, supaya nanti kita bisa sama-sama tanpa bolak-balik nanti kita bisa mempraktekkan dari masing-masing list dari kombinasi tombol kontrol dan tombol-tombol yang lainnya. Di sini saya akan snapshot ya rekan-rekan. Kemudian kita pindahkan di bagian sini di contoh praktek ya. Kontrol V. Nah, sekarang oke. Di sini kita lihat bahwasanya kontrol B untuk membuat teks menjadi cetak tebal. Dalam Microsoft Excel, setiap kali kita akan melakukan suatu formatting ataupun perubahan terhadap satu sel ataupun rank tertentu, langkah yang mesti diingat adalah kita harus menselect ataupun memilih rank-rank ataupun sel-sel yang kita tuju. Nah, dalam hal ini untuk kontrol B saya akan menjadikan title ini atau judul dari tabel ini saya akan menjadikan cetak tebal. Nah, caranya dengan menekan kontrol B. Saya akan tekan kontrol B sekarang, kontrol B. Maka di sini tuh huruf-huruf yang ada di judul ini berubah menjadi cetak tebal. Kemudian untuk kontrol I atau italic ya, misalnya saya ingin menjadikan nama-nama sales ini menjadi
cetak miring atau italik. Pertama kita blok terlebih dahulu semuanya, kemudian kita tekan Ctrl I, maka semua menjadi cetak miring. Kemudian saya ingin menjadikan tombol teks-teks ini menjadi bergaris bawah. Nah, maka pertama kita blok ranknya ataupun sel-sel yang kita tuju. Di sini saya akan menjadikan sales ID ini sebagai teks yang dijadikan underline ya, atau bergaris bawah. Setelah kita blok, maka kemudian kita lanjutkan dengan menekan Ctrl U. Nah, maka dari masing-masing sales ini diberikan garis bawah. Nah, kemudian untuk tombol selanjutnya di sini adalah Ctrl T, itu untuk insert table. Jika teman-teman perhatikan ya, di sini ini adalah kita mempunyai tabel ya. Ini tabel menurut bahasa kita ya, tapi secara pengenalan oleh Microsoft Excel System ini tidak dikenali sebagai tabel, tetapi ini adalah sebagai rank biasa ya rekan-rekan. Bagaimana cara mengetahui rank biasa? Nah, di sini kalau sebuah tabel di sini pertama ketika kita klik di sini itu nanti akan muncul desain ya. Nah, tapi kalau di sini kita klik di bagian manapun tidak muncul menu desainnya. Nah, untuk mengubah menjadi tabel, langkah pertama kita blok ini terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kita menekan Ctrl T ya. Sekarang saya akan menekan Ctrl T. Nah, kemudian muncul jendela pop-up Create Table. Di sini muncul jendela pop-up kita untuk membuat tabel ya. Di sini secara otomatis Microsoft Excel akan memilihkan tabel yang tadi sudah kita sorot. Nah, kemudian rekan-rekan jangan lupa untuk menceklis My Table has Headers, artinya tabel yang saya memiliki judul ya, atau memiliki kepala gitu. Oke, setelah itu kita tekan oke. Nah, maka sekarang rank yang tadi atau tabel yang menurut kita tadi itu adalah tabel, itu sekarang sudah berubah menjadi tabel yang sesungguhnya. Nah, cara mengetahuinya ketika kita klik di salah satu area di sini, maka di sini muncul menu desain. Kemudian di sebelah kiri atas di sini ada table name gitu rekan-rekan. Itu untuk membedakan antara tabel biasa dengan tabel yang benar-benar tabel yang dikenali oleh Microsoft Excel. Oke, kemudian kita akan melanjutkan ke hyperlink lah. Cuma sebelum saya melanjutkan ke pembelajaran tentang hyperlink, di sini rekan-rekan, di sini di dalam tabel yang sudah kita buat ya, di sini ada tombol-tombol drop down list ya, drop down atau tombol filter ya. Nah, jika seandainya kita terganggu dengan ini, maka kita bisa menghilangkannya. Caranya kita blok di sini ya, kemudian kita klik desain. Nah, di sini kita uncheck atau hilangkan checklist pada filter button gitu rekan-rekan ya. Gitu. Jadi nanti si tombol untuk filtering datanya dihilangkan. Di antara faidah kita manfaat yang terbesar ya ketika kita mengubah tabel biasa menjadi tabel yang sesungguhnya, ketika kita melakukan proses pengalian, maka itu akan sangat membantu rekan-rekan ya. Di sini seharusnya tadi saya belum ubah tabel dulu ya, tapi nggak apa-apa. Di sini nih, kalau rekan-rekan perhatikan di sini, total penjualan adalah kuantiti dikali harga. Nah, ketika saya ketikkan rumus di sini saya ketikkan sama dengan, nah kita kali di sini yang G ya, G3. Nah, di sini bukan tertulis G3 rekan-rekan kalau sudah menjadi tabel yang benar, yang tabel yang sesungguhnya, tapi dia menunjukkan nama dari headernya itu quantity ya. Artinya dia akan menghitung ke bawah sampai ke data terakhir. Ya, artinya kalau kita melakukan satu rumus atau pemasukan rumus atau memasukkan formula-formula, maka dia akan diaplikasikan untuk seluruh data-data yang ada di bawahnya. Nah, maka di sini dikatakan quantity. Nah, jika rank biasa dia akan menuliskan sini sama dengan sel G3 gitu rekan-rekan ya. Nah, di sini tertulis quantity, kemudian kita tuliskan kali. Nah, ya. Nah, di sini klik sebelah sini maka dia tertulis harga. Nah, bukan sel H3, bukan, karena ini sudah merupakan tabel. Nah, setelah itu kita ketik enter, maka bagian ini pun secara otomatis akan diisi rekan-rekan. Nanti akan saya buatkan lagi sebuah tabel biasa ya rekan-rekan, supaya kelihatan perbedaannya bagaimana mana yang lebih efektif antara tabel yang benar-benar tabel ataupun tabel yang hanya merupakan rank biasa gitu.
Nah, sekarang kita tekan enter ya rekan-rekan, enter. Nah, maka secara otomatis dia akan dimasukkan dari perkalian yang tadi kita bikin cuma bagian atasnya aja gitu, rekan-rekan. Oke. Nah, itu tambahannya untuk tips kali ini. Kemudian sekarang kita belajar tentang kontrol K atau untuk hyperlink. Nah, hyperlink di sini ya dia merupakan sebuah link atau untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain atau satu sel ke sel yang lain, ataupun kita memberikan suatu bantuan di sini untuk menuju ke suatu tempat yang kita maksud. Misalnya di sini saya akan memasukkan hyperlink supaya kita bisa menjadikan di sini membuat link supaya kita bisa ketika diklik bisa menuju ke worksheet CTRL ya. Caranya di sini kita share hot ininya, kemudian kita tekan Ctrl K. Nah, ketika kita menekan Ctrl K, di sini ada beberapa pilihan rekan-rekan. Di sini ada tulisan text to display. Nah, di sini teks apa yang akan kita tuliskan di sel ini supaya ketika kita mengkliknya itu ketahuan ini fungsinya untuk tombol apa, untuk hyperlink apa misalkan. Nah, di sini saya akan tuliskan text to display-nya menuju worksheet CTRL misalnya kan, CTRL. Jadi dengan memberikan text to display ini itu akan memudahkan kita untuk mengetahui tujuan dari link yang kita buat. Di sini di login-nya, di sini ada beberapa alamat rekan-rekan ya. Di sini bisa ada current folder ya, ada browse pages dan juga recent file. Nah, ini untuk pilihan di login-nya ya. Kemudian di sini di bagian sebelah kiri link to-nya, di sini ada existing file or web page, artinya file existing ya, dan juga di web page kita bisa mengklik ini, atau place in this document ya, artinya tempat di dalam dokumen ini. Nah, karena kita di sini akan menuju ke tombol kontrol, ke worksheet kontrol, maka kita pilih yang place in this document. Nah, kemudian di sini kita pilih sel referennya itu adalah CTRL ya. Kemudian kita klik OK. Maka di sini hyperlink sudah dibuat dengan title, dengan text to display-nya tadi menuju worksheet CTRL. Nah, ketika kita klik ini rekan-rekan, maka kita akan berpindah ke tombol ke worksheet CTRL. Coba kita praktekannya. Kita klik. Nah, maka kita langsung berpindah ke worksheet CTRL. Itu rekan-rekan. Ya. Itu untuk hyperlink. Kemudian selanjutnya ada tombol kombinasi Ctrl plus E atau flash fill ya. Di sini untuk menggunakan fungsi flash fill. Saya sudah membuatkan tutorial juga tentang fungsi flash fill rekan-rekan ya. Nanti mungkin rekan-rekan bisa mencarinya di playlist tips and tutorial. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan juga karena di sini kita berbicara tentang kontrol kombinasi antara tombol kontrol dengan tombol-tombol yang lainnya. Di sini kita memiliki tabel ya. Sekarang untuk flash fill ini saya ingin menjadikan ini nama sales Aceng Baharudin, kita ingin menjadikan nama depan ya underscore kemudian nama kotak gitu ya. Nah, caranya di sini kita tuliskan salah satu contoh ya, Aceng misalnya kan, bukan underscore ya, misalnya Garut. Nah, jadi di sini rekan-rekan perhatikan, saya mengambil nama depan dari nama sales, kemudian add dipisahkan dengan add, kemudian saya mengambil masing-masing nama kota dari masing-masing sales. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini sudah masuk ya, Aceng add Garut. Nah, kita dengan menekan Ctrl E untuk flash fill ya, maka dia akan menyalin format ataupun bentuk yang sudah ada di bagian atasnya. Nah, sekarang saya akan menekan tombol Ctrl E, Ctrl E, Ctrl E. Nah, itu maka otomatis dia akan menyalin contoh format yang sudah kita buat sebelumnya gitu kan. Tadi Aceng add Garut. Nah, sekarang bagian kedua Joni add Anyer. Nah, gitu. Kemudian Aditya add Jakarta Selatan, Andri add Jakarta Pusat. Begitu rekan-rekan. Jadi di si flash fill ini dia akan mengikuti pola yang sudah kita bikin sebelumnya gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kontrol titik koma itu fungsi date itu untuk memasukkan tanggal sekarang secara otomatis. Nah, di sini saya akan tuliskan keterangan tanggal ya rekan-rekan, tanggal sekarang. Oke, di bawahnya saya akan beri warna
ini warna yang lainnya. Saya akan memasukkan tanggal sekarang. Nah, biasanya kan kita mengetikkan angka ya. Sekarang itu tanggal 14 Oktober. Kita kan biasanya memasukkan angka 14, kemudian 10, kemudian 23 kan. Maka dituliskan 14, 10, 23. Nah, kita bisa memasukkan secara langsung dengan menekan kontrol titik koma. Kontrol plus titik koma. Nah, sekarang saya akan menekan kontrol titik koma. Kontrol titik koma. Nah, dia akan memasukkan tanggal secara otomatis. Kemudian kita tombol yang selanjutnya kontrol plus 1 atau format cell. Format cell di sini banyak sekali rekan-rekan manfaatnya ya. Jadi saya bahkan sering mengatakan bahwasanya kalau kita berbicara tentang Excel, kita berbicara tentang format cell. Artinya setiap aktivitas untuk formatting dan segala macamnya itu ada di kontrol 1 ini atau di format cell ini. Sekarang saya akan menekan tombol kontrol 1 ya. Kontrol 1, maka di sini dimunculkan format cell. Kita bisa melakukan berbagai macam formatting ya, baik untuk number, alignment, font ya. Number itu untuk di sini kan ada kategorinya ya, ada untuk general, number, currency atau mata uang, ada accounting, ada tanggal, ada waktu, ada percentage, ada fraction, scientific, text, special, dan custom. Custom ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan tertentu nanti. Nah, kemudian pada tab alignment di sini ada pilihannya juga. Kemudian pada tab font di sini kita untuk memformat semua jenis tentang huruf ya, baik itu jenis hurufnya, stylenya, ukurannya, kemudian warnanya, underline atau tidak. Nah, ada cetak di coret gitu kan, ada superscript di bagian atas, ada subscript di bagian bawah gitu. Nah, itu bisa dilakukan di format cell. Artinya semua formatting itu ada di general format cell. Makanya saya sering mengatakan kita belajar Microsoft Excel, kita akan sering menggunakan menu format cell. Nah, sini untuk border, di sini kan kita ada jendela tengah, kita bisa melakukan bikin tabel dengan mengklik masing-masing ini untuk bordernya ya, ataupun banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian di sini ada fill itu untuk mengisi ya warna-warna background, baik di sini fill secara langsung atau juga fill effect, artinya kita bisa melakukan dengan warna gradient 2 color misalnya kan. Makanya di format cell itu di sini benar-benar banyak pilihan yang bisa kita modifikasi untuk tabel yang kita miliki ataupun rank yang kita miliki. Kemudian di sini juga ada protection. Nah, di sini untuk memproteksi file-file yang ada di worksheet kita ya, rank-rank tertentu atau tabel bisa diprotek di sini. Untuk menghilangkan supaya rumus tidak kelihatan, kita bisa menghidden formula-formula yang kita miliki. Artinya di bagian jendela format cell ini adalah jendela yang sering digunakan di dalam Microsoft Excel gitu rekan-rekan. Dan sini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan lebih jauh tentang format cell. Di sini saya akan hanya mengenalkan tentang bagaimana shortcut untuk menampilkan tombol-tombol yang ada di dalam Microsoft Excel. Rupanya sampai di sini dulu rekan-rekan untuk tutorial malam ini. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk tutorial selanjutnya, yaitu masih melanjutkan fungsi-fungsi kombinasi di antara tombol kontrol dengan tombol-tombol yang lainnya. Masih banyak rekan-rekan ya. Jadi kenapa saya bagi dalam beberapa sesi, karena saya khawatir jikalau digabungkan dalam satu pertemuan, maka ini akan menghabiskan durasi yang sangat panjang. Demikian disampaikan rekan-rekan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.